بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita buka bersama-sama surat Yunus ayat 43, ada di halaman 214. Kita mulai dengan ta'awud basmalah. Insyaallah kita akan baca sampai ayat ke-53. Wahid Isnin Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yanzuru ilaik afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun inna allaha la yadlimun nasa syai'an walakinna nasa anfusahum yadlimun wa yawma yahsyuruhum ka'annam yalbasu inna sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم
فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu rahimahumullah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, okay. Insyaallah malam hari ini episode terakhir dari pembahasan surat Yusuf ayat 23. Okay. Kita bahas poin yang ketujuh dari pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dalam surat Yusuf ayat yang ke-23. Yang ketujuh, Bapak Ibu rahimahumullah, silakan dibuka surat An-Nur ayat 58. Surat An-Nur ayat 58. Pentingnya edukasi aurat dan adab. Masuk kamar orang tua atau saudari atau kerabatnya, baik mahram apalagi yang bukan mahram, dan diajarkan kepada anak sejak dini. Nanti kita berikan penjelasan. Saya ulangi, Bapak dan Ibu, pentingnya edukasi aurat dan adab. Ya, pendidikan tentang aurat dan adab. Masuk kamar orang tua atau saudari di sini berarti beda jenis, okay? Kerabatnya baik mahram apalagi yang bukan mahram, dan diajarkan kepada anak sejak dini. Kita bacakan ayatnya, okay? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughu الخلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح
بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Ayat ini dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Yang rawuh pas sholat Jumat, sholat Jumat. Masih ingat kata ya ayyuhalladzina amanu diulang berapa kali di dalam Al-Quran? Mesti kelalaian. Berapa bunda yang tahu? 89 kali. Kata ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nanti ada 7 yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ada 7. Nanti pembahasannya kan berarti pembahasan tentang orang-orang yang beriman itu sangat penting sampai diulang 89 kali. Kemudian perintah bertakwa yang diiringi kata-kata iman ada 7 kali. Dan ada 1 ayat yang di dalam 1 ayat terdapat perintah bertakwa 2 kali. Itu ada di ayat 18 surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Jadi dalam 1 ayat ada 2 kali perintah bertakwa. Perintah takwa dulu, nanti ada perintah bertakwa, di tengah-tengahnya ada kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan lihatlah oleh kalian apa yang kalian siapkan untuk besok hari. Para ulama kemudian mengambil kesimpulan bahwa muhasabah rencana kita itu hukumnya merencanakan besok, agenda besok hukumnya wajib, ya wajib. Karena di situ ada lamul amr. Jadi kalimatnya bukan wa tangdur tapi wal tangdur. Ada diselipkan huruf lam di situ Bapak Ibu. Dan lam itu menunjukkan lam al-amr, lam perintah. Sedangkan ada kaidah al-amru yadullu 'alal wujub. Perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Wan nahyu yadullu 'alal hurum, dan larangan menunjukkan sebuah keharaman. Ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkumul ladzi malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat. Ayat ini ditujukan kepada 2 golongan. Yang pertama adalah malakat aymanukum, budak-budak, ya, malakun itu kan artinya bisa malaikat, bisa ya malak. Di Indonesia jadi malaikat gitu ya. Jadi yang pertama kepada para pembantu, para budak. Yang kedua, walladzina lam yablughul hulum. Siapa? Anak-anak yang belum balik. Lam yablughu. Apa yang diperintahkan? Mereka disuruh meminta izin pada salasa marrat. 3 kali, 3 kesempatan. Yang pertama, min qabli sholatil fajri. Kapan Bapak Ibu? Sebelum sholat subuh. Wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahira. Dan yang kedua, siang hari di mana kalian itu menanggalkan baju. 2. Yang ketiga, wa min ba'di sholatil isya, dan setelah sholat isya. Salasu auratin lakum. 3 waktu itu adalah aurat buat kalian. Oke, Bapak Ibu. Jadi ayat ini kemudian memberikan kepada kita pelajaran tentang tentang edukasi. Edukasi ini, parenting. Ini sudah dipraktekkan apa belum, hadirin? Oke. Karena ini persoalan penting. Anak-anak kita
di 3 waktu ini kalau mau masuk kamar bapak dan ibunya harus minta izin. Jadi perintahnya sunnah, wajib, makruh, haram. Di sini hukumnya, wah ini pada pinter-pinter ya. Al-amru yadullu alal wujub. Perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Oke. Jadi anak-anak saya kalau siang hari pintu kamar buka itu assalamualaikum di dalam rumah, tapi salam dulu. Kalau nggak dijawab mereka nggak berani masuk. Tapi sing biasa selonong boy, bukan selonong boy, cucu. Nah, cucu kan masih kecil. Cucu kira-kira lagi masuk power, tiba-tiba dari depannya. Tapi kalau anak-anak enggak. Anak-anak itu kita biasakan untuk minta izin, gitu ya, Bunda, Ayah. 3 waktu. Yang pertama sebelum subuh, yang kedua pas saat tidur siang, yang ketiga ba'da isya. Dan selain waktu itu gimana maksudnya? Selanang selonong apa selaman selungun selamat? Sebetulnya 3 waktu ini Bapak dan Ibu rahimakumullah itu adalah waktu-waktu yang riskan. Waktu-waktu yang riskan. Kenapa? Rata-rata orang sebelum subuh berpakaian lengkap di kamarnya. Enggak. Gimana Bun? Pakai jilbab lengkap kayak gitu? Bapak-bapak? Dan ini yang menjadi kelebihan Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman bin Affan. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk, masuk Sayyidina Abu Bakar, betis beliau tersingkap, betis Rasulullah, biarin, nggak diapa-apain. Setelah itu Sayyidina Umar masuk, gabung, biarin. Yang ketiga Sayyidina Utsman masuk, betisnya langsung ditutup. Ibunda Aisyah itu nanya, kok bisa perlakuannya beda? Hadisnya diceritakan begitu. Apa jawaban Rasul, Bapak Ibu? Jawaban Rasul itu, bagaimana aku tidak malu kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya? Kira-kira malaikat malu sama jenengan enggak, Pak? Bun, malaikat malu sama jenengan enggak? Malaikat malu sama Sayyidina Utsman. Kenapa? Beliau itu bahkan ketika mandi di kamar yang tertutup tetap pakai baju lengkap. Kalau kita nggak usah diteruskan. Makanya malaikat malu nggak sama kita? Izin sama. Okay. Jadi di 3 waktu ini, Bapak rahmatullah, itu riskan. Penghuni kamar itu sedang dalam kondisi tidak menutup aurat, Okay. Berarti Bapak Ibu rahimahumullah, ayat ini menunjukkan tidak boleh melihat aurat. Ya, jika wajib meminta izin dalam 3 waktu karena khawatir aurat terlihat begitu saja secara tiba-tiba, maka tentu yang melihat aurat secara sengaja tidaklah dibolehkan. Tapi ini tidak berlaku untuk suami dan istri. Makanya Bunda besok kalau jenengan wafat duluan, pengennya para bunda wafat suaminya dulu apa jenengan dulu? Para bapak pengen yang meninggal jenengan dulu apa istri dulu? Jawabannya beda. Iya, jawabannya beda-beda. Biasanya suami dulu apa istri dulu yang pengen meninggal? Kalau saya biasanya kan ditanya, Ustaz maunya yang mana? Gitu. Kalau saya jujur kayak Bapak Ibu, saya pengen meninggal duluan. Ya, maksudnya gini, meninggal duluan itu enak, meninggal duluan, gitu. Ya, dulu ada beberapa tipe sahabat dalam urusan berpesan kepada istrinya ketika sudah wafat. Yang pertama ada yang pesan, dan ini sudah saya sampaikan di majelis yang sama di sini, tapi saya yakin jenengan juga kelalaian. Itu masalahnya manusia, tempatnya lupa. Ya. Yang pertama Abu Dzar
Al-Ghifari. Beliau pesan kepada istrinya, berarti Ummu Dzar. Iya, wong suaminya Abu Dzar, berarti istrinya Ummu Dzar. Iya. Kalau istrinya namanya Ummu Fadl, berarti suaminya Abu Fadl kan gitu. Abu Fadl julukannya siapa coba? Mesti orang ngerti. Bun, Abu Fadl julukannya siapa? Ini orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Julukannya paman Rasul, Abbas bin Abdul Muthalib, namanya Abu Fadl. Istrinya namanya Ummu Fadl. Saya sedikit cerita Abbas yang Bapak Ibu nanti model-model jenengan itu kira-kira kalau dikasih jadi langsung percaya nggak? Percaya samina wa ta'na gitu. Kalau bahasa Pak Polisi ya siap 86 gitu. Apa model-model sing kasih buktinya dulu Ustaz gitu. Model yang mana? Jenengan? Abbas bin Abdul Muthalib itu semakin yakin bahwa keponakannya adalah Rasul gara-gara sebuah momen. Beliau itu kan ditawan pas perang Badar. Pas perang Badar itu beliau ditawan. Tawanan-tawanan biasa itu disuruh untuk ditebus dengan 43 uqiyah. Satu uqiyah itu angkanya di angka 31 gram emas. 31 gram emas atau 28. Nah, Abbas radhiyallahu an itu oleh Rasulullah jenengan ge angger dulure dhewek ketawan kecekel nebuse luwih murah atau luwih larang? Mesti luwih murah. Ya kan? Dulure dhewek, pamane dhewek, Rasul enggak. Kamu nebus 100 uqiyah. Oh, 100 uqiyah. Sama dua keponakannya juga sekalian tuh ditebus. Nah, gitu. Dah, terus Sayyidina Abbas waktu itu mengatakan, ya Rasul gitu ya harta saya habis. Terus Rasul ngendikan apa? Paman jangan bilang gitu. Paman kan masih punya simpanan itu harta yang dipendam. Harta yang dipendam. Iya kan paman bilang sama Ummu Fadl bibi saya. Tuh hartanya disimpan nanti buat simpanan kalau aku sudah wafat gitu. Langsung Bapak Ibu. Engkau benar-benar Rasul Allah kalau gitu, karena simpanan itu nggak ada yang tahu kecuali saya dengan istri saya gitu loh. Kira-kira kalau jamaah Masjid Utsman bin Affan ada yang kayak gitu gimana? Oh langsung jadi wali ya. Ngerti simpanannya Ustadz Anang, rahasianya sama nyonyanya beliau, ngerti sampai angkanya sampai digitnya. Bagus Ustadz Anang punya simpanan di rekening bank anu 1,5 miliar kan? Itu yang tahu cuma saya sama istri saya. Berarti jeneng dia. Karena udah jadi gimana? Jadi 3 aurat, 3 tempat di mana harus minta izin. Nah, tadi cerita Sayyidina Utsman masalah sing beliau itu bisa kok ya, bisa. Nah, kita kan buka auratnya kapan saja Pak kita Pak? Buka auratnya kapan? Okay. Makanya berbahagialah para bunda yang suaminya bisa memberikan rumah yang lapang iya. Karena wilayah bukannya para bunda mana wilayahnya? Ya rumahnya itu. Nggih, Bun. Keluar rumah boleh buka enggak? Enggak boleh. Wilayah kemerdekaan buat para bunda adalah di dalam rumah. Beliau ratunya di situ. Iya, maka bebaskanlah beliau ngatur bagaimana rumahnya, termasuk di dalam syariat yang bisa memberikan rekomendasi siapa yang tinggal di dalam sebuah rumah ternyata suami atau istri. Oh, keren banget, Bun. Wanita di dalam Islam itu dimuliakan sekali. Zaman jahiliyah kalau ada seorang ayah meninggal, kemudian meninggalkan istri, nanti istrinya sama anaknya itu jadi warisan. Kebayang Bun? Suami meninggal, jenengan masuk sebagai properti jadi warisan gimana? Maksudnya boleh dinikahi, boleh dibunuh, boleh, iya.
Coba sebelum juz kelima itu ya, wala tankihu manakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad san. Janganlah engkau nikahi wanita-wanita yang sudah dinikahi oleh bapakmu. Coba, kalau ada larangannya berarti pernah kejadian enggak? Wala tankihu manakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad san. Jadi ceritanya istri atau ibu menjadi warisan, bukan warisan itu kan boleh siki anak sing iya ada suami atau yang dicari Khairil Anwar. Nggih, Pak. Bapak Ibu, yang maksud anak kecil yang izin adalah anak kecil yang sudah tamyiz. Tamyiz. Sedangkan anak kecil yang belum tamyiz, belum mengetahui apa-apa, itu tidak. Tamyiz napa? Kita sebut sebagai mumayyiz. Mumayyiz, mumayyiz itu adalah anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak, walaupun belum melaksanakan. Gimana Bapak Ibu? Mumayyiz, tamyiz apa maksudnya? Anak ini sudah ngerti, ini baik, ini buruk, ini boleh, ini tidak, masih dia langgar, masih dia langgar. Makanya PR buat kita semua, saya respect dengan Masjid Utsman bin Affan yang anak-anaknya banyak, tapi jadinya Pak Rudi kadang-kadang berkorban. Jadi masbuk, ini kan masbuk by design. Mudah-mudahan ya insya Allah enggak maksudnya masbuk ya, mestinya kan enggak masbuk beliau tapi karena mengorbankan diri sendiri menjadi masbuk supaya jamaah lain menjadi khusyuk. Memang kalau enggak diatur bapak-bapak ibu-ibu anak-anak gimana? Iya, dan ini perlu kesadaran bersama Bapak Ibu, perlu kesadaran bersama. Di beberapa tempat sunyi, nggak ada anak-anak. Kenapa? Anak bocah ribut komai, habis sholat apa ribut, mereka ribut aja nang kene. Ya bocah orang wani maring masjid. Semua jamaah begitu, kasihan nggak anak-anak? Padahal kita di masjid ini tinggal berapa tahun lagi coba? Jenengan berencana mati tua apa mati nom sih? Ya pun, anak-anak kita yang ribut ini dulu kan. Kita mau berapa tahun lagi di sini coba? Kalau kita sudah tidak di sini, siapa yang menggantikan? Mereka. Nah kalau mereka sudah, awas anak Ustadz Kaising galak, awas anak Pak Kai. Masjid menjadi tempat yang serem buat anak-anak kita. Padahal mereka generasi kita, maka bersama-sama Bapak Ibu diedukasi semuanya. Jadi di masjid kami juga pernah begitu, anak-anak ribut. Wah, saya kan setelannya sudah setelan ACDC, Pak. Ngerti pun ACDC. Jadi saya ngimami itu mau ribut mau enggak, kholas. Iya, kalau alhamdulillah kalau sunyi senyap, angger ribut. Bayangin aja lagi ngimami di masjid deket rel kereta, sing sepure orang mandek-mandek oleh liwat. Gimana? Atau di terminal? Iya, kan tinggal menghadirkan suasana itu kan. Jadi enggak biasa aja. Jadi pernah kejadian ada anak ribut, saya diceritain nih, Ustaz tadi begini. Emang kenapa? Imamnya Pak, imamnya. Kalau Ustaz anak tadi imam itu. Jadi karena anaknya ribut, Allahu Akbar. Saya diceritain geget Pak. Itu kejadian Pak.
Jadi imamnya ngegas. Tujuannya apa? Supaya anak-anak sing ribut pada menang. Nah kira-kira anak-anaknya menang ora? Kayane ta malah loh gitu. Dan yang imamnya ngegas gitu ya kayaknya ya. Bocah sih kan pinter-pinter. Iya. Ada juga kejadian begitu salam kan anak-anak ribut langsung ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu langsung gitu. Oh, mohon kepada yang membawa anak-anak supaya dikondisikan. Jebule bocah cepat dewek ora karo ramane karo biyen. Lah ada pemain sampai saja. Iya kan? Ya kita kan prihatin di satu sisi ada anak hadir di masjid tidak dikawal oleh bapak dan ibunya. Tapi satu sisi kan itu kebanggaan buat kita. Tanpa ditemani oleh bapak ibunya dia mau hadir di masjid gitu loh. Iya. Saya di sini juga menjumpai fenomena yang sama dengan di masjid kami. Ngimami suratane dawa ribut gitu kan. Begitu Allahu Akbar ruku terus iya. Berarti anak-anak ini paham fikih. Enak ya Bun? Jadi persepsinya kita rubah gitu loh. Iya. Kan dokter juga begitu Pak Bu. Dokter dengan pasien itu jangan kayak hakim. Hakim sama tersangka terdakwa gimana caranya? Sikapnya gimana? Anda telah melakukan ini, kena pasal ini, hukumannya ini. Dapat dokter, Rika bis kenang kanker stadium 4, umur Rika hari 3 bulan, stres ora pasiennya. Yang disampaikan benar nggak? Benar, kanker stadium 4 umurnya tinggal 2 bulan, benar apa tidak? Tapi kan dokter tidak begitu membesarkan, tenang Bun, ya tenang Pak. Ini sih menurut pemeriksaan begini-begini, tapi kan mati itu di tangan, ya rezeki maut itu di tangan Allah, santai saja jalani hidup dengan gembira gitu. Kan gitu. Jadi ini punya semangat hidup enggak? Iya. Lah begitu juga kita bersikap di dalam urusan nguri-nguri masjid gitu Bapak Ibu. Ayo, siapapun yang masuk masjid, sudah masuk masjid, ayo itu bagian dari iya dari kesing pelayu bagi saya Pak ya. Ya anak saya gitu. Anak memperlakukan anaknya dewek kalau anaknya dia sih beda orang. Maksudnya anggap bahwa anak-anak yang ada di masjid itu anak-anak kita. Jadi orang pas ribut kasih anaknya siapa? Tipe ini ramane paling masjid apa? Tapi kalau sudah persepsinya itu anak saya, enak nggak? Lebih santun gitu bunda gitu. Anak saya ribut anaknya nyong kayak anaknya nyong. Anggap saja dia belum mendapat edukasi. Siapa yang wajib memberikan edukasi? Kita semua. Sudah kelas. Ya. Tapi terus saja jenengan nggak ngerti Ustaz sudah ingin mana ribut ya. Itu aset aset ya cowok lucu. Ngerjain nyong. Ya tetap kadang-kadang konsentrasi ke dalam juga gitu nggih. Iya, pas ngimami lagi suratannya jarang dibaca, bocah ribut kira-kira potensi kesasar bukan? Oh, potensi kesasar itu. Iya, gitu nggih. Jadi tamyiz itu tadi keterangannya salah satu syarat sebetulnya itu anak yang kembali mesti kayak gitu kejadiannya ngurangi durasi nih dan muni lagi Pak. Okay. Jadi salah satu syarat anak boleh dibawa ke masjid adalah dia sudah tamyiz, sudah ngerti ini boleh, ini tidak, ini buruk, ini baik, walaupun dia masih melanggar, tapi sudah ngerti. Nah itu kan perlu edukasi bersama gitu, Ibu. Iya perlu edukasi bersama. Jadi nggak usah baper ketika saya gini, anak-anaknya ngerewet, jewer aja Pak gitu. Saya ke zaman yang lain begitu, jewer aja, nggak apa-apa. Tapi ya kayaknya sih anak-anaknya orang pacaran dengan masjid. Anak ramane Ustaz. Nggih. Tapi rahmatullah. Kemudian berikutnya boleh melepas baju saat tidur. Boleh melepas baju. Kemudian biasanya tidur siang itu ringkas sehingga tidak melepas pakaian, beda dengan tidur malam. Berikutnya anak yang sudah balik dikenakan hukum. Ini yang kita sebut sebagai mukallaf. Nggih, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Taklif itu berlaku kapan Bapak Ibu? Mulai ketika anak-anak kita sudah balik. Tandanya apa? Tandanya apa? Angger bocah lanang sih gampang ditandani. Jere wong Banyumas ki suarane ngegora-gori. Ngebas. Ya, ngebas. Jadi memang nggak bisa suaranya laki-laki itu disembunyikan ketika dia balik, karena jakunnya sudah nanti suaranya akan berbeda dengan ketika dia kecil. Kalau perempuan kan ditandai dengan datangnya tamu yang punya. Kalau laki-laki ada itilam yang dibaca. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tanya kepada anak-anak. Jadi ngerti anaknya sudah balik atau belum itu ngerti. Cek ngerti apa belum? Ibu yang punya anak perempuan sudah tahu belum kalau anaknya sudah balik atau belum? Jadi menang baik. Bapak-bapak sudah tahu belum kalau anak laki-lakinya sudah balik? Ditanya apa? Ditanya. Itu kewajiban kita. Karena anak yang sudah balik punya konsekuensi. Ya kan? Punya konsekuensi. Kapan seorang dianggap masih yatim? Batasannya kapan? Pak Supri masih punya bapak? Sudah tidak ada. Ibu masih, berarti jenengan yatim. Ada yang sudah tidak punya bapak dan ibu? Terus kalau kenapa saya sudah yatim? Ya, tidak punya bapak dan ibu, tidak punya ibu. Lalu mereka bisa jadi bapak, bisa jadi ibu. Sing aku yatim ya tuh. Nah, iya kan dulu itu Rasulullah mengatakan ada tamu. Rasulullah diceritakan di hadis, ada tamu datang ke Rasulullah. Nanti kalau kamu pulang, nanti kamu tak suruh naik anak unta gitu ya. Tak suruh naik anak unta. Terus tamunya kan, ya Rasulullah, masa saya disuruh naik anak unta? Ya bukankah unta itu juga unta yang sudah tua kan? Anak unta. Itu hadis itu berarti nyong walaupun sudah di kaki-kaki ini nyong kan tetap statusnya anak. Nyong ora duwe rama karo biung, berarti nyong ya orang nyambung gue gitu. Kapan batasan seseorang yatim atau piatunya itu bukan termasuk yang wajib disambuni? Balik. Iya, surat An-Nisa kan begitu. Suruh menghormati anak yatim. Kalau balik, maka pilihannya kalau kamu suka, anak yatim, wadon, suki. Next balik, pilihannya dinikahkan atau jangan pura-pura nggak denger pun, potensinya ke sini nih. Jadi kalau melihara anak yatim sudah balik, pilihannya dinikahkan atau boleh dinikahkan. Karena ayat sebelumnya kan masna wasulasa waruba. Iya. Tapi coba maksudnya tafsirnya tidak seperti itu. Minta Ustaz dari sana menerangkan tafsir yang masna wasulasa waruba. Karena konteks ayatnya bukan masna wasulasa waruba itu dihitung dari 1, 2, 3, 4, bukan, tapi dari 9. Jadi orang Arab jahiliyah itu dulu biasa punya istri, jadi hitungannya dari banyak dulu. Kalau jenengan dari 1 dulu. Masna wasulasa waruba. Aslinya dari 9 turun jadi 4, 3 atau 2. Kalau nggak bisa cukup 1 saja. Mereka kasih juga. Enggak. Sudah kan baru di belum. Nggih. Tanda balik tadi nggih, kalau perempuan keluar haid, datang haid, kalau laki-laki ihtilam. Nah, usianya berapa? Usianya itu hari ini Bapak Ibu. Sekarang itu usia balik lebih kasih. Sekarang kenapa? Wah, tahu sendiri dengan sebabnya. Jadi anak-anak kita hari ini generasi Z, Gen Z itu usia baliknya lebih
tegas ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu ini anak sudah balik atau belum. Karena konsepnya kalau sudah balik berarti wajib sholat, gitu kan? Sudah terkena taklif kewajiban syariat. Itu. Oke. Kita jeda sebentar untuk mendengarkan panggilan adzan. Sudah nih baru di 1 menit lagi. Oh, oke. Nggak apa-apa lah, masuk sebentar gitu. Ya Ustaz kalau masuk. Aku lupa ya ada astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Oke. Tadi sudah disebutkan 3 waktu yang disebutkan adalah waktu yang umumnya aurat terbuka sebelum subuh, pada zuhur ketika terbit siang, atau dan setelah sholat isya. Kemudian berikutnya anak-anak dibagi menjadi 3. Yang pertama anak yang belum tamyiz, tidak mengetahui apa-apa. Mereka tidak harus minta izin. Jadi anak yang belum tamyiz tidak harus meminta izin. Yang kedua, anak yang sudah tamyiz harus meminta izin pada 3 waktu yang sudah tamyiz. Anak yang sudah balik harus meminta izin setiap waktu. Minta izin setiap waktu. Jadi inilah yang menunjukkan betapa sempurnanya syariat Islam. Bapak dan Ibu rahimahumullah. Jadi ada yang terlewat. Ibu-ibu dan bapak-bapak itu kan masing-masing ada yang berharap saya meninggal dulu, ada yang meninggal suami meninggal dulu itu pun mungkin. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari itu suami yang ketika beliau sudah meninggal pesan kepada istrinya, kamu nanti kalau saya sudah meninggal jangan menikah lagi, jangan menikah lagi. Jawabannya Ummu Dzar ya sederhana Bapak, ya tapi pastikan nanti aku menjadi istrimu di surga. Keren nggak Bu? Nah, kalau Abu Salamah beda lagi. Ketika meninggal itu beliau berdoa untuk istrinya, mudah-mudahan setelah aku meninggal kamu mendapatkan suami yang lebih baik dari aku. Maka Ummu Salamah kemudian dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama kita itu apapun itu bisa menjadi kebaikan, termasuk urusan minta izin ini. Nah, bagaimana Islam mengatur mencegah sedini mungkin dari kemungkinan zina, kemungkinan terjadi hal yang tidak ingat dari unsur apa. Bahkan jelas disebut pada 3 waktu itu harus minta izin. Nanti kalau sudah balik harus minta izin setiap waktu, harus minta izin. Coba anak laki-laki itu boleh nggak melihat aurat ibunya? Aurat yang khusus, nah, kalau aurat umum yang memang tampak sehari-hari gitu, rambut dan yang masih sopan itu boleh. Tapi aurat ibunya yang khusus boleh nggak? Tidak boleh. Atau sebaliknya, apakah seorang anak perempuan boleh melihat aurat bapaknya? Tidak boleh, kecuali aurat yang biasa terlihat. Iya. Tapi nanti kalau suami istri beda. Suami istri itu beda. Seorang istri ketika dia wafat duluan, suaminya boleh memandikan? Boleh. Anak laki-lakinya? Berarti belum belajar fikih janais. Iya kan? Seorang bapak ketika dia meninggal, boleh nggak? Seorang suami ketika dia meninggal, boleh nggak istrinya memandikan? Boleh. Anak perempuannya? Anak perempuannya boleh apa tidak? Nah itu pada anak sendiri, tapi karena beda jenis kelamin, syariat berlaku di situ. Walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan dengan perbedaan syariat ini, harkat wanita itu, masya Allah, diangkat sedemikian mulianya dalam Islam. Diangkat sedemikian mulianya. Bahkan
Ini bukan cerita lagi wanita, orang tua. Kalau di luar negeri itu orang bekerja itu untuk masa tuanya. Kenapa? Nanti ketika tua dia harus membayar seseorang untuk merawat dirinya. Islam enggak. Islam itu kalau seorang anak punya rumatan orang tua, bangga enggak Bapak Ibu? Disusahi tapi bangga enggak? Bangga. Itu surganya Allah. Bahkan ada yang orang tuanya sudah jadinya orang mati-mati gitu Pak. Iya Bapak Ibu, ada orang punya begitu. Anaknya malah ngendikut begini, lagi gua awet-awet kok. Awet-awet dalam artian tadi menjadi sarana berbakti. Coba itu kalau bukan karena iman, karena syariat, karena ngaji, apalagi coba. Banyak orang hormati wong tua tujuannya kon cepet kapan mati nih. Bis puluhan tahun orang mati. Tapi ketika disimpul dengan keimanan berbeda hasilnya. Dan mudah-mudahan itu terjadi pada keluarga kita. Gitu nih Bapak Ibu. Tapi kan kita berharap ada doanya kan? A'udzubika min su'il kibar. Ngertos mboten niku artinya? Berdoa supaya saya masa tuanya tidak buruk. Itu ada doanya. Bikin bagian sore. Berikutnya Bapak Ibu, anjuran tidur siang, Qailulah. Ya ini agak sulit dipraktekkan bagi kaum karyawannya. Ya. Karena kalau yang dicontohkan ini sebelum duhur, ya Ustaz anak tidur sebelum duhur ya kayaknya langsung dapat SP3 ya. Ya paling bisanya habis duhur ya Ustaz. Kan enggak gini. Jangan memahami tidur itu harus makan, lalunya harus enggak. Ustaz Budi Asyari itu menyebutkan, ya Ustaz Budi Asyari, tidur itu tidak harus rebah Bapak Ibu. Ya Ibu, tapi jangan tidur sambil masak ya Bu ya. Bahaya. Jadi tidur itu jenengan habis duhur, sholat, zikir, masih duduk begini tidur walaupun cuma 5 menit. Itu tidur Qailulah, diniati, insya Allah nanti energinya akan kembali. Karena ada masa di mana tubuh kita itu harus tidur, harus loh ya. Yang kalau tidak ditidurkan pusing. Iya, biasanya sing wisma dan berumur kerasa. Ini saya harus tidur orang kata harus. Ya. Itu Qailulah. Bahkan sebagian ulama ada yang mewajibkan Qailulah. Sebagian ulama mewajibkan, saking pentingnya. Okay. Kemudian terakhir Bapak Ibu, saudara laki-laki hendaklah meminta izin ketika ingin memasuki kamar saudara perempuannya. Saudara laki-laki hendaklah meminta izin ketika ingin memasuki kamar saudara perempuannya. Demikian Bapak Ibu rahimahullah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk di ayat berikutnya. Saya hitung 7 kali pertemuan Pak. Saya 23. Rambut khatam Mbak surat Yusuf kapan? Mudah-mudahan khatam gitu. Aku lupa lihat ada wastaghfiruh innahu rahim. Aku kami kembalikan kepada Rasul Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.